Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang masih mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau, serta kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para sahabat muslimah, Masya Allah, hari ini kita memasuki hari pertama Ramadan, bulan yang selalu kita sambut dengan haru, dengan doa, dan dengan penuh harap. Namun di Ramadan tahun ini hadir bukan di ruang yang baik-baik saja. Ramadan hari ini hadir di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang penuh kerusakan. Di Jawa Tengah, angka bunuh diri termasuk yang tertinggi secara nasional. Banyak dipicu tekanan ekonomi dan keputusasaan hidup. Di Kebumen misalnya, ada kejadian di mana seorang ibu yang terhimpit masalah ekonomi mengakhiri hidup bersama kedua anaknya. Miris. Dan kerusakan atau kegelapan ini tidak berhenti di sini. Angka perceraian meningkat dari tahun ke tahun. Mayoritas dipicu faktor ekonomi. Pinjaman online dan judi online merajalela, bahkan menyasar ibu rumah tangga dan generasi muda. Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terus berulang. Demikian pula krisis kesehatan mental generasi muda. Dan ini bukan sekedar persoalan personal. Ini adalah tanda bahwa ada yang salah dengan tata kelola kehidupan yang sedang kita jalani. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan di dalam surah Ar-Rum ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kerusakan hari ini karena rusaknya sistem nilai, rusaknya ketenangan jiwa, rusaknya rasa aman di dalam kehidupan. Kerusakan sebagai buah dari sistem kehidupan yang memisahkan Islam dari pengaturan publik. Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Sistem yang menjadikan materi sebagai pusatnya. Sistem yang mengukur keberhasilan dengan pertumbuhan ekonomi tapi membiarkan ketimpangan melebar. Sistem yang memberi ruang riba, liberalisasi, dan eksploitasi. Akibatnya, orang bekerja keras tapi tetap tidak sejahtera. Utang jadi solusi semu. Ketika kemudian ekonomi goyah, jiwa pun ikut runtuh. Dan sahabat muslimah yang dirahmati Allah, dalam sistem hari ini, agama kemudian sering direduksi hanya menjadi urusan pribadi. Puasa, silahkan. Sholat, silahkan, jalan. Tapi jangan bawa Islam ke ekonomi. Jangan bawa agama ke politik. Jangan bawa agama ke tata kelola negara. Padahal sahabat muslimah, Ramadan justru turun membawa Al-Quranul Karim sebagai sistem hidup. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dia penjelas terhadap petunjuk itu, dan Al-Furqan pembeda antara hak dan batil. Petunjuk bagi manusia, bukan hanya petunjuk spiritual, tapi petunjuk kehidupan, petunjuk untuk ekonomi, petunjuk untuk sosial, petunjuk untuk kepemimpinan, petunjuk untuk menyelamatkan manusia dari keputusasaan. Kalau hari ini bunuh diri meningkat, perceraian meningkat, kriminalitas meningkat, itu bukan semata lemahnya iman individu. Itu tanda bahwa sistem kehidupan tidak menopang manusia dengan benar. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, karena itu ibadah Ramadan tidak cukup kita isi dengan ibadah personal. Ya, kita wajib memperbaiki sholat kita. Kita butuh dan harus memperbanyak tilawah kita. Kita wajib memperbaiki akhlak kita. Kita butuh untuk meningkatkan kualitas kepribadian Islam kita. Tapi jika setelah Ramadan sistem rusak tetap dibiarkan, jika kedoliman struktural tetap dianggap normal, jika riba, hedonisme, seks bebas tetap dianggap wajar, maka hakikatnya kita sedang membatasi Islam hanya di atas sajadah. Padahal Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan.
Kafah artinya total. Total dalam ibadah, dalam ekonomi, dalam sosial, dalam kepemimpinan. Dan ingat sahabat muslimah, bahwa Ramadan itu adalah bulan perubahan. Di bulan ini, di masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi perang Badar. Di bulan Ramadan juga terjadi Fathul Mekah. Ramadan selalu menjadi titik balik perubahan, titik baliknya peradaban. Maka Ramadan hari ini bagi kita harus melahirkan kesadaran bahwa memperbaiki diri itu wajib. Tapi memperjuangkan perbaikan sistem juga bagian dari iman. Yakni dengan dakwah, dengan edukasi, dengan membangun kesadaran umat bahwa Islam adalah solusi kehidupan. Kalau kita berpuasa tapi kita diam melihat kerusakan, maka Ramadan kita kehilangan ruh perjuangannya. Kalau hari ini banyak orang rapuh karena ekonomi, maka tugas kita bukan sekedar berkata sabar ya, yang kuat ya, tapi juga menyuarakan Islam punya sistem ekonomi yang adil, menyuarakan bahwa Islam punya solusi zakat, Islam punya pengelolaan kepemilikan yang diantaranya adalah kepemilikan umum. Islam pun punya jaminan kebutuhan dasar, bahwa Islam tidak membiarkan rakyat sendirian menghadapi beratnya kehidupan. Semoga Ramadan ini tidak hanya membuat kita lapar dan haus, tapi membuat kita berani berkata, Islam bukan sekedar agama ritual. Islam adalah solusi kehidupan. Agar Ramadan kita tidak hanya menyelamatkan diri kita, tapi juga menjadi bagian dari penyelamatan masyarakat dari keputusasaan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang bukan hanya solih secara pribadi, tapi juga berkontribusi dalam perubahan umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.